Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abang Alfiza Roman. Di sini saya akan berbagi penjelasan tafsir ayat Ahkam mengenai subtema keadilan. Di sini saya mengambil potongan ayat dari surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu bil taqwa wattaqullaha Innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mufradat dari surat Al-Maidah ayat 8. Nah, beberapa mufradatnya yaitu ya ayyuhal alladzi amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimankum syananu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu litaqwa wattaqu Allah inna Allah khabirun bima, dan yang terakhir ta'mal. Dan itu adalah beberapa mufradat dari surat Al-Maidah ayat 8. Nah, di sini saya selanjutnya menjelaskan kata kunci dari surat Al-Maidah ayat 8. Nah, di sini kata kuncinya ada 3, kawan. Yang pertama litaqwa, terus bilqis, dan yang terakhir adalah qawwamina. Nah, adapun asbabun nuzul yang ada pada surat Al-Maidah ayat 8. Di sini saya akan menjelaskannya asbabun nuzulnya. Sebab turun ayat tersebut berkenaan dengan diri Utsman bin Thawlah bin Abu Thalha ketika terjadi peristiwa Fathul Mekah, penaklukan Mekah. Nama asli Abu Thalha ayah Utsman ini ialah Abdullah bin Abdul Uzza bin Utsman Abdid Da'or bin Qusay bin Kilab al-Quraisy al-Attabir, yang merupakan juru kunci Hajib yang mulia. Nah, menurut Ibnu Katsir, sebab turun ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah darinya kepada Utsman sewaktu penaklukan Mekah, lalu menyerahkannya kembali kepadanya. Dan kisah selanjutnya Ali bin Abu Thalib yang memohon kepada Nabi SAW agar kunci diserahkan kepadanya atau diserahkan ke Ali bin Abu Thalib, namun Nabi SAW menyerahkan kepada Utsman bin Thalha bin Abu Thalha. Nah, begitu pula Ibnu Marduwai meriwayatkan dari Jalan Thorik Al-Kalabi dari Abu Solih dari Ibnu Abbas. Ketika terjadi Fathu Mekah, Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Thalha bin Abi Thalha untuk menyerahkan kunci Ka'bah. Ketika Utsman bin Thalha hendak menyerahkan kunci tersebut, Abbas berdiri kemudian berkata kepada Rasulullah agar menyerahkan kunci itu kepada Ali bin Abi Thalib. Mendengar perkataan Abbas tersebut, Utsman bin Thalha urung menyerahkan kunci tersebut kepada Rasulullah SAW.
Lantas Rasulullah meminta kembali kepada Utsman ketika Utsman hendak menyerahkannya. Abbas kembali berdiri dan berkata seperti perkataan semula. Utsman pun urung menyerahkan kunci tersebut. Kejadian ini berulang sampai ketiga kali. Nah, di sini saya menjelaskan juga tentang munasabah dari surat Al-Maidah ayat 8. Nah, ayat ini masih merupakan lanjutan pesan-pesan ilahi di atas. Al-Biqai mengemukakan bahwa karena sebelum ini telah ada perintah untuk berlaku adil terhadap istri-istri, yaitu pada awal surah dan akan ada di pertengahan surah nanti. Sedang ada di antara istri-istri itu yang non-muslim, ahlul alkitab. Karena surah ini pun telah mengizinkan untuk mengawininya, maka adalah sangat sesuai bila izin tersebut disusuli dengan perintah untuk bertakwa. Karena itu ayat ini menyeru, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi qawamin, yakni orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, terhadap wanita dan lain-lain dengan menegakkan kebenaran demi karena Allah, serta menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, baik terhadap keluarga istri kamu yang ahlul kitab itu, maupun terhadap selain mereka. Berlaku adillah terhadap siapapun walau atas dirimu sendiri, karena ia yakni adil itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna daripada selain adil. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu surat An-Nisa ayat 4 surat An-Nisa ayat 135 memiliki redaksi yang serupa dengan ayat di atas. Maksudnya ayat pada surah Al-Maidah ayat 8 itu. Hanya saja di sana dinyatakan kunu qawamina bil qist syuhada lillah. Sedangkan ayat di atas berbunyi kunu qawamina lillah syuhada al biqis. Perbedaan redaksi boleh jadi disebabkan karena ayat surah An-Nisa di atas dikemukakan dalam konteks ketetapan hukum dalam pengadilan yang disusul dengan perbicaraan tentang kasus seorang muslim yang menuduh seorang Yahudi secara tidak sah. Selanjutnya dikemukakan uraian tentang hubungan pria dan wanita, sehingga yang ingin digarisbawahi oleh ayat itu adalah pentingnya keadilan. Kemudian disusul dengan kesaksian. Karena itu redaksinya mendahulukan kata al-qis yang artinya adil, baru kata syuhada yang artinya saksi-saksi. Adapun pada ayat Al-Maidah ini, maka ia dikemukakan setelah mengira perjanjian-perjanjian dengan Allah, dengan Rasulnya, sehingga yang ingin digarisbawahi adalah pentingnya melaksanakan secara sempurna seluruh perjanjian itu. Dan itulah yang dikandung oleh kata qawamin lillah. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat surah An-Nisa dikemukakan dalam konteks kewajiban berlaku adil terhadap diri, kedua orang tua, dan kerabat, sehingga wajar jika kata al-qis atau keadilan yang didahulukan, sedangkan ayat surat Al-Maidah di atas dikemukakan dalam konteks permusuhan dan kebencian. Yang perlu lebih dahulu diingatkan adalah keharusan melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah. Karena hal ini yang akan lebih mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian. Nah, di atas dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam.
Jika ada agama yang menjanjikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini karena kasih dalam kehidupan pribadi apabila masyarakat dapat berdampak buruk, bukanlah jika Anda merasa kasihan kepada seorang penjahat. Anda tidak akan menghukumnya. Adil adalah menetapkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih sayang, maka dengan berlaku adil, Anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapatkan sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperanan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukum yang setimpal atas perbuatannya. Nah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ovi. Pertama-tama saya akan menerangkan tentang tafsir ayat. Yang pertama itu tafsir ayat berayat. Nah, ini di Quran surat An-Nisa ayat 48 dan berbunyi, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa orang yang kaya atau miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. Yang kedua, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 29 yang berbunyi, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan akan menghendaki dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang fasik. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang tafsir hadis. Yang hadis bunyi tentang hadis Al-Tabrani yang bunyinya, apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil, dan apabila kalian membunuh, lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Yang kedua dari hadis qudsi yang berbunyi, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim atas diriku, dan aku haramkan kezaliman di antara kalian, maka itu janganlah kalian saling menzalimi. Yang ketiga sendiri yaitu tafsir bil mufassir. Menurut Syekh Wahab Al-Zuhaili, ayat ini menunjukkan kaum Yahudi menghukum Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi menghukum mereka dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Maka ketika ada ahlal damah mengangkat permasalahan kepada imam, maka jika yang mereka angkat itu berupa kezaliman seperti membunuh dan hal lain-lain yang berhubungan dengan tindak pidana, maka imam harus menghukum di antara mereka dan melarang mereka menghukum sendiri tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini turun pada peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah setelah berhasil menguasai Ka'bah yang ketika itu dipegang oleh Utsman. Kota Mekah dengan aman. Setelah berhasil menguasai kota Mekah dengan aman dan damai, kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kunci Ka'bah yang ketika itu dipegang oleh Utsman bin Tolhah Al-Hajabi Al-Abdari dan Syaibah bin Utsman bin Abi Tolhah. Utsman bin Syaibah adalah saudara sepupu dan menjadi sebagai juru kunci Ka'bah.
Berikutnya saya akan menerangkan tentang gambaran umum tentang keadilan. Sifat adil merupakan salah satu aspek yang mutlak untuk berada di dalam sifat setiap manusia, serta sangat layak untuk diimplementasikan ke dalam setiap segi kehidupan setiap akhlak sosial, khususnya dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, adil menurut bahasa Arab sendiri itu dengan adilun yang berarti sama dengan atau seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah diartikan tidak bersebelah, tidak memihak, bahkan tidak berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Dan menurut ilmu akhlak ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Secara bahasa, adil berasal dari bahasa Arab yang berarti proporsional, tidak berat sebelah, jujur. Secara istilah ada beberapa makna antara lain, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata adil itu sendiri dilawankan dengan kata zalim, yaitu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Pengertian keadilan menurut para ahli itu sendiri, yang pertama menurut oleh Aristoteles, yang beliau berprinsip ini. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Dalam hal ini, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain, kewajiban setara dengan apa yang kita dapatkan dari orang lain, atau hak itu sendiri. Yang kedua dari Thomas Hobbes yang seperti ini bunyinya. Menurut Thomas Hobbes, pengertian keadilan adalah setiap perbuatan yang dikatakan adil. Keadilan hanya tercipta ketika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat ataupun disepakati sebelumnya. Yang ketiga dari Plato sendiri mengutarakan apa itu keadilan dari bukunya itu. Menurut Plato, keadilan merupakan apa yang ada di luar kemampuan manusia biasa, yang mana kondisi ini hanya dapat tercapai dengan cara menjalankan hukum dan juga undang-undang dibuat oleh para ahli. Nah, menurut Aristoteles sendiri, jenis-jenis keadilan itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang disesuaikan dengan jasa-jasa yang telah dilakukan ataupun diperbuatnya. Dalam keadilan distributif, segala sesuatu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan apa-apa yang telah dilakukan seseorang jauh sebelum orang tersebut diadili. Yang kedua, keadilan komunikatif. Keadilan komunikatif merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang tidak disesuaikan tanpa melihat apa yang telah dikerjakannya. Yang ketiga dari keadilan perbaikan. Yang keempat, keadilan konvensional. Yang kelima sendiri keadilan kodrat alam, yaitu keadilan kodrat alam merupakan keadilan yang diletakkan dengan mengikuti peraturan ataupun hukum alam.